Om Swastiastu, para pemirsa. Jumpa lagi dengan Ide Pedanda Gede Kaca Channel. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu setra, tunon, semo, atau kuburan. Sebelumnya, salam sejahtera, salam bahagia, salam damai untuk kita semua. Jangan lupa selalu memakai masker dan selalu menghormati, mentaati protokoler yang sudah dijelaskan, diinstruksikan oleh pemerintah itu sendiri. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Hindu yang saya hormati. Ya, jadi tentang apa itu setra, semo, tunon maupun kuburan itu sendiri, jelas dasar sastranya yaitu kala takwa. Jadi yang bersemayam di setra itu sendiri, kuburan, semo, dan tunon itu sendiri yaitu Ida Sangyang Rajapati. Jadi sesuai dengan yang saya ketahui, yaitu Ida Bathari Siwa memberikan tugas kepada istrinya beliau, yaitu disebut yang bernama Ida Bathari Uma, untuk turun ke Marcapada. Akhirnya beliau Bathari Uma menyakupinya asalkan diikuti atau diiringi oleh okan-okan ide yang bernama Semeton Catur, yaitu Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja itu sendiri. Maka dari itu Bathari Uma turun ke bumi. Akhirnya beliau tinggal atau bersemayam di Pura Dalem, yaitu Pura Dalem itu merupakan kawitan kita, yaitu beliau akhirnya mensalin rupa. Fungsinya beliau juga berubah, yaitu beliau menjadi Bathari Durga. Itulah sebagai penguasa di Pura Dalem. Dimanapun keberadaan Pura Dalem itu semua sama. Penyebutannya berbeda-beda, tetapi pada intinya yang bersemayam yaitu Ida Bathari Dalem, yaitu Bathari Durga. Akhirnya Bathari Durga itu beliau tinggal di Pempatan atau di perempatan. Beliau juga mengganti nama yaitu disebut Sangyang Catur Buana. Akhirnya beliau juga tinggal di pertigaan. Beliau bernama kalau di pertigaan itu Sangyang yaitu Sangyang Sapu Jagat. Nah, akhirnya beliau juga bersemayam kalau ada rumah bangunan, yaitu persis di langsung mengena dengan pertigaan jalan itu. Beliau tinggal di sana, bersemayam di sana, disebut Ida Sangyang Durga Maya. Nah, beliau bersemayam sebagai huluning setra, semo, tunon, dan kuburan itu sendiri sesuai dengan ajaran agama Hindu, yaitu beliau bernama Sangyang
Prajapati. Beliau berganti nama itu sebagai yang tinggal di tempat pembakaran mayat itu. Beliau bernama Sangyang Berawi. Nah, itulah beberapa yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan beliau. Jelas dasar sastranya itu yaitu gong besi dan juga kala tatwo. Nah, maka dari itu seandainya ada juga yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang, maka itu karena mayat itu sulit dikenali dan sulit juga didapatkan, maka itu di mana beliau perlu dipendak atau di istilahnya kalau Bali disebut ngulapin atau ngeplugin, yaitu tempatnya di Setro atau di Tunon, Semo atau di kuburan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Begitu juga kalau ada terjadi kecelakaan di laut, itu juga sama. Contoh lagi, kalau ada umat kita yang tinggal di Kalimantan, tinggal di Sulawesi, tinggal di Irian, di sana dikubur. Jadi pada suatu saat agama umat Hindu yang melaksanakan pengabenan itu, maksudnya itu melaksanakan pengabenan itu ada di Bali. Jadi kuburan itu tidak perlu digali dan tidak perlu membawa tanah dari sana, yaitu cukup kita melakukan pengulapan, ngeplugin atau nebusin itu tempatnya tetap di situ. Karena Sangyang Prajapati itu dimanapun semua Setro, Tunon dan kuburan itu semua sama. Pertiwi itu satu. Pertiwi itu juga itu merupakan manifestasi dari Betari Umo. Jadi istrinya Betara Siwo. Ya, maka dari itu saya mengimbau kepada umat sedharma, khususnya kepada aparat yang terkait yang ada di daerah atau ada di desa-desa, ya, maka itu saya mengharapkan, mengimbau kepada semua pihak yang terkait. Jadi tidak perlu atau tidak harus melakukan pembakaran mayat dengan situasi sekarang ini, artinya pengabenan itu sendiri cukup di desa pekeraman masing-masing, yaitu kita sudah mempunyai yaitu kuburan, Setro, Tunon ataupun Semo itu sendiri. Ya, maka dari itu Semo, kembali saya tegaskan, Semo, Setro, kuburan, Tunon itu semua sama, dimanapun tempatnya semua sama. Tidak harus atau tidak perlu kita melakukan pengabenan, pembakaran mayat, yaitu mengubur mayat itu khusus kepada salah satu daerah atau salah satu desa. Nah, maka dari itulah dalam kesempatan yang baik ini saya mengimbau kembali kepada para pemirsa, umat sedharma, kepada pihak yang terkait, termasuk juga kepala-kepala daerah, khususnya kepada Gubernur Provinsi Bali, untuk memberikan pemahaman, penjelasan, pengertian apa sebenarnya itu Setro, Tunon, yaitu kuburan itu sendiri. Jadi kembali saya tegaskan, kuburan, Semo, Setro, Tunon itu sendiri semua sama, dimanapun tempatnya itu semua sama. Asal dengan situasi sekarang ini yang disebut yaitu musibah atau dalam sastra Rogo Sangara Bumi, Gerubuk Pagebluk, begitu sastra Bali juga jelas dijelaskan sekarang ini Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sedang melakukan pembersihan kepada Buana Agung sesuai dengan
sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Ya, maka dari itulah mari kita sama-sama menjalankan agama berdasarkan sastra. Jadi mari kita minimize gugon tuon, mula kita mula napat cara dini cara ditu. Nak cara-cara, mari kita mempergunakan cara-cara yaitu cara sastra itu sendiri. Itulah ajaran agama Hindu yang tertinggi yang perlu kita hormati bersama. Siapapun dia, khususnya Peranda sendiri, selalu harus berbicara, berpikir dan juga berlaksana harus berdasarkan sastra. Perlu diminimize untuk terhanyut dengan kepentingan pribadi. Maka dari itulah saya menghimbau sekali lagi kepada umat sedharma agar tentang nantinya di masing-masing daerah, di masing-masing desa itu, kalau terjadi musibah kena COVID-19 seperti sekarang ini, cukup itu dilaksanakan di masing-masing desa pekraman, di masing-masing setra, semo, tunon, kuburan itu sendiri. Karena semua itu sama dimanapun, tetapi jangan lupa protokoler itu harus dihormati, harus dijaga. Kerjasama dengan baik itu kepada pecalang, kepada pihak aparat keamanan dimanapun keberadaannya. Jadi dari desa pekraman itu beneso adat itu sendiri atau klan adat sendiri itu melakukan suatu semacam samuan, yaitu memutuskan berapa semestinya yang bisa diajak untuk melakukan kremasi atau pengabenan atau penguburan itu sendiri sesuai dengan situasi sekarang ini. Mari kita sama-sama menjaga dan kita hormati apapun tentang instruksi dari pemerintah. Protokoler itu harus kita hormati. Baiklah, kepada para pemirsa semua yang berbahagia, umat Hindu khususnya yang Pedanda cintai, agar kita melaksanakan agama betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan adat istiadat. Kembali saya tegaskan, Purwa Desta, Kuno Desta, Loko Desta, Allah dening Sastra Desta. Sastra Desta lah yang paling tertinggi di dalam ajaran agama Hindu. Itu ya yang bisa saya sampaikan kepada umat sedharma. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditindaklanjuti, bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan agama Hindu itu sendiri, yaitu untuk menuju moksartem jagat ditem caiti dharma. Terima kasih kepada para pemirsa, kepada umat sedharma pada khususnya. Sinap Ratu Peranda Antuk Pramusanti. Om Santi 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 Om.